Dalam nama Yesus kami berdoa. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Oh ini dewasa muda, sorry nggak ada bapak-bapak ya. Di sini kalau dewasa muda tuh semua anak muda. Amin, saudaraku ya. Shalom. Selamat tahun baru buat kita semua. Terima kasih buat kesempatan dan kehormatan yang diberikan untuk saya bisa hadir di tempat ini lagi dan bisa melayani Bapak Ibu Saudara atau saudara-saudara semua. Ini kali yang pertama saya ke sini, Pak Stephen. Ya. Terakhir kayaknya saya masih di sana ya waktu itu. Masih di gedung lama ya. Ini tahun baru, gedung baru, ya, tempat baru. Puji Tuhan ya, luar biasa ya. Apa yang saya mau sharing dalam kesempatan siang hari ini, saya ingin membagikan kepada kita semua tentang the goodness of God, kebaikan Tuhan. Saya berdoa supaya tahun ini menjadi tahun yang penuh dengan kebaikan Tuhan buat saudara semua. Amin. Ya, tentu dalam kesempatan ini saudara mungkin bisa menebak sebenarnya apa yang ayat firman Tuhan apa yang saya mau buka kepada saudara atau kita mau bahas bersama-sama. Untuk tidak membuang waktu, mempersingkat waktu, mari sama-sama kita melihat Mazmur pasal yang ke-65. Ada satu ayat yang kita mau soroti bersama-sama dalam kesempatan siang hari ini. Kita bersyukur karena kita percaya bahwa tahun ini akan menjadi tahun yang dilimpahi penuh dengan kebaikan Tuhan. Amin, saudaraku ya. Situasinya mungkin tidak lebih baik, tetapi Tuhan kita tetap baik. Amin. Ya, keadaan mungkin tidak lebih baik, tetapi Tuhan kita adalah Tuhan yang tetap menyatakan kebaikannya buat kita. Mazmur pasal yang ke-65, ayat yang ke-11 kalau saudara melihat dalam Alkitab elektronik. Tapi kalau saudara membacanya di Alkitab cetak ya atau Alkitab buku, mungkin saudara akan mendapatkan itu di ayat yang ke-12. Mazmur pasal 65 ayat yang ke-11 atau ayat yang ke-12 menurut versi Alkitab buku ya, Alkitab cetak ya. Oke ya. Mari sama-sama kita akan baca ayat ini. Engkau memahkotai tahun dengan kebaikan. Oke, ini yang saya maksud ya. Jadi ayat 12 ya. Mari kita baca bersama-sama, kalau saudara sudah dapat, kita baca bersama-sama dengan suara yang terdengar, saudaraku ya. Walaupun saudara memakai masker, tapi pasti terdengar suaranya. Minimal hati saudara mendengarnya. Oke, kita baca bersama-sama 2, 3. Engkau memahkotai tahun dengan kebaikanmu. Jejakmu mengeluarkan lemak. Boleh kita ulangi sekali lagi bersama-sama dan kita tambah. Saya sudah minta izin tadi untuk menambahi karena memang ada ayat yang bilang tidak boleh menambahi dan mengurangi firman. Tapi boleh, tadi saya sudah minta izin. Boleh ditambahi. Saya mau tambahi dengan tahun 2022. Jadi kan di situ nggak ada tahunnya, ada tahun apa gitu kan. Tapi kita boleh dong tambahin ya tahun 2022. Jadi kita bacanya engkau memahkotai tahun 2022 dengan kebaikanmu, jejakmu mengeluarkan lemak. Mari kita baca bersama-sama 2, 3. Engkau memahkotai tahun 2022 dengan kebaikanmu, jejakmu mengeluarkan lemak. Tangkap ini dalam roh saudara, tangkap ini dalam hati saudara dan pegang firman Tuhan ini. Ini bukan pendeta yang ngomong, ini bukan siapapun yang bicara, ini firman Tuhan yang katakan bahwa Tuhan memahkotai tahun ini dengan kebaikan. Dan saya berdoa supaya ini terjadi dan tergenapi dalam kehidupan saudara. Bahwa tahun ini akan menjadi tahun yang dipenuhi dengan kebaikan Tuhan buat saudara semua. Amin saudaraku, itu sebabnya gak usah takut, gak usah khawatir, gak usah cemas, gak usah gelisah. Apapun yang akan terjadi, kita akan tetap mengalami kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin saudaraku. Nah, masalah terbanyaknya adalah, persoalan kita adalah seringkali kita memahami kebaikan dengan cara Tuhan ingin menyatakan kebaikannya itu berbeda. Artinya begini, pemahaman kita tentang kebaikan dengan pemahaman Tuhan itu berbeda. Seringkali kebaikan yang kita maksudkan atau kebaikan yang kita pahami dalam kehidupan seringkali kebaikan yang cuma versi kita kan. Tapi mari saya beritahu kepada saudara bahwa
Coba pahami tahun ini kita coba memahami bahwa gini, kebaikan Tuhan seringkali datang kepada kita bukan dengan versi kita. Bukan dengan kemauan kita, bukan dengan cara kita, tapi dengan cara Tuhan, dengan maksud Tuhan. Tapi yang paling penting yang perlu saudara pahami hari ini adalah Tuhan adalah Tuhan tetap yang mengerjakan kebaikan buat kita. Dia tetap Tuhan yang setia untuk melimpahkan kebaikannya buat kita. Apapun situasi kita, apapun keadaannya, Tuhan tetap adalah Tuhan yang melimpahkan kebaikannya buat setiap kita. Beberapa waktu lalu, saya diminta tolong oleh seorang bapak, keluarga lah ya. Keluarga ini punya 3 orang anak. Dan ya keluarga ini baru mengalami pemulihan dari Tuhan ya. Bertahun-tahun mereka Kristen tapi hidup mereka dalam keadaan yang tidak baik lah. Ada begitu banyak konflik dalam rumah tangga, ada begitu banyak persoalan-persoalan dalam rumah tangga, itu berimbas akhirnya kemudian kepada anak-anak mereka, tercerai-berai, satu kemana. Ketika Tuhan memulihkan keluarga ini, dimulai dengan suami istri ini mengalami pemulihan dan singkat cerita, ketika suami istri mengalami pemulihan dari Tuhan, mereka mulai setia sama Tuhan, mereka mulai sungguh-sungguh untuk cari Tuhan. Tuhan mulai bekerja dengan luar biasa. Satu persatu Tuhan kerjakan lewat sebuah proses tentunya tidak mudah. Tapi saya mulai melihat bahwa Tuhan mengembalikan tahun-tahun yang pernah hilang dari keluarga ini. Mereka baru saja merayakan pernikahan yang ke-37 tahun. Jadi sudah bisa bayangkan lah, selama 37 tahun pernikahan mereka lewati dengan banyak hal. Anak-anak mereka sudah besar-besar, ya. Ada yang sudah berkeluarga 2, 1 belum. Tapi ya itulah, mereka tumbuh dari sebuah keluarga yang tidak punya nilai-nilai kebenaran, hancur dan lain sebagainya. Jadi mereka nah, satu ketika orang tua ini, bapak dan ibu ini, karena sudah dekat sama saya, karena salah satu jemaat kami, saudaraku ya. Mereka minta tolong kepada saya untuk mendekati anak mereka yang belum menikah, umur 27 tahun, seorang perempuan, sudah bekerja, sudah berkarir, dia pernah kerja di Interpol, sekarang sudah keluar dari Interpol itu, tapi dia masih diminta kadang-kadang beberapa kali lah, beberapa kasus untuk diminta bantuannya. Dia tetap memberi bantuan, jadi secara part time, tidak lagi full time seperti dulu. Jadi anak ini punya link yang luar biasa sebenarnya, tapi karena anak ini tumbuh tanpa nilai-nilai firman Tuhan, tanpa nilai-nilai kebenaran, Kristen, tapi senangnya party. Kalau suruh gereja nggak suka, kebaktian tuh waduh dia anti banget. Kalau party jago, mungkin malam-malam itu dia lalui ya setiap hari ya dengan party. Apalagi mungkin ya keluarga juga bukan keluarga yang susah, keluarga yang ada, dia juga sudah bekerja, sudah punya penghasilan. Jadi dia pikir dia bisa lakukan apapun dengan apa yang dia miliki. Jadi beberapa kali saya ketemu dengan anak ini, ya ketemu aja gitu cuma lewat. Ya biasa ya, dia ngerokok ya kan. Biasa aja gitu. Dia tahu saya pendeta, dia tahu saya hamba Tuhan, tapi ya biasa aja dia juga orangnya nggak mau terlalu munafik itu ada pendeta terus rokoknya disembunyiin, enggak juga gitu. Dia tetap ketemu saya, dikenalin sama papa mamanya. Oh ya ini kenalin ini pendeta nih, ya Om Elia nih pendeta gitu kan. Ya dia tetap aja dia ngerokok. Jadi beberapa kali ketemu saya biasa begitu. Tapi satu kali ketika orang tuanya minta untuk saya mendekati dia. Tolong anak saya Pak. Mungkin Pak Elia bisa mendekatinya. Saya bingung saya mau dekati apa. Saya terlalu jauh, saya pikir usia saya sama dia terus gimana caranya saya bilang saya mau dekatin dia. Ya orang tuanya ini minta tolong lah. Siapa tahu Pak Elia bisa tolong saya, kami ya anak saya ini. Suruh gereja tuh susah benar gitu kan pokoknya. Nah singkat cerita saya ngomong begini sama orang tuanya. Dia senangnya apa sih? Oh dia senang nyanyi, Pak, senangnya karaoke katanya nyanyi. Oke, bisa nggak Bapak Ibu ajak dia ke karaoke? Saya datang nanti saya bilang. Jadi saya ajak dia karaoke, jadi keluarga ini kemudian sewa satu ruangan di restoran yang kebetulan di dalamnya tuh ada karaoke-nya. Jadi saya ajak pertama dia nyanyi, setelah makan kita nyanyi-nyanyi gitu, tentu bukan lagu rohani, ya. Kebetulan masih adalah nyangkut-nyangkut dikit lah lagu-lagu di luar sana, Saya nyanyi terus kemudian dia mulai menyanyi, saya lihat waktu saya dengar suaranya, wih ini anak suaranya keren juga nih ya.
bagus juga nih suaranya nih kan. Ternyata begitu ngobrol-ngobrol dia pernah sekolah di Elvas, sekolah vokal. Ya, mungkin kalau saudara yang suka nyanyi tahu lah, Elvas, jebolan-jebolan Elvas itu ya kayak Titi DJ gitu kan. Yana Julio ya kan gitu-gitu kan ya, ya, ya pasti modal suaranya mesti ada dong. Jadi waktu saya dengar dia nyanyi, saudaraku, wah ini luar biasa banget. Beberapa kali kemudian kita nyanyi bareng, lalu kemudian Natal kemarin tuh kita bikin Christmas Carol Pak Stef di gereja. Untuk pertama kali kita bikin Christmas Carol tanggal 26 ya, hari Minggu ya kemarin. Minggu yang lalu lah ya itu kita bikin Christmas Carol. Saya minta dia untuk nyanyi. Nyanyi lagu Oh Holy Night dan satu lagu saya minta, saya request sama dia. Bisa gak kamu nyanyi lagu ini? The Goodness of God. Saudara mungkin tahu lagi ya. All my life you have been faithful. Tadi kayak saya udah diiringin tadi. Saya tergoda mau nyanyi, cuma saya sadar saya belum khotbah. Jadi saya putuskan untuk saya tidak nyanyi tadi. Walaupun brother tadi udah iringin lagu itu ya sebenarnya. Nah saya minta sama dia, bisa gak kamu nyanyiin lagu itu? Siap om. Itu dibujuk-bujuk tadinya susah juga saudaraku ya untuk ngajak dia. Karena dia merasa gini, saya kotor, saya gak layak untuk nyanyi di gereja. Pikirannya dia begitu, tapi saya kasih tahu sama dia. Kapan lagi? Suara kamu bagus saya bilang. Kamu punya, dikasih Tuhan potensi suara yang luar biasa. Selama ini kamu nyanyi buat diri kamu nyanyi buat dunia ini. Bisa gak di Natal ini kamu nyanyi untuk Tuhan? Wah itu susah payah tuh saudaraku untuk memotivasi dia. Karena dia merasa gak pantas gitu. Om kalau om suruh nyanyi saya di kafe katanya. Mau 1000 lagu juga saya iniin. Saya jalani katanya. Tapi kalau om suruh nyanyi di gereja berat katanya. Tapi singkat cerita dia mau, dia nyanyi dan menurut saya waktu dia nyanyi itu keren menurut saya. Saya sampai menangis, saya waktu dia nyanyi di Christmas Carol kita itu saya angkat tangan waktu sementara dia nyanyi. Saya merasakan dia nyanyi dengan hati. Singkat cerita acara itu selesai kita makan pulang saudaraku. Selesai makan pulang, jadi peristiwa itu terjadi tidak lama saudaraku. Tidak lama setelah kita berpisah dari restoran. Saya sama istri pulang, ambil jalan sendiri, dia ambil jalan dia dengan kakaknya dan keponakannya. Sudah tahu malam itu, minggu malam yang lalu tanggal 26 Desember, dia mengalami kecelakaan yang luar biasa. Kalau ngelihat mobilnya, saudara ngelihat dia masih bisa hidup itu anugerah Tuhan. Jadi dia menabrak pembatas separator pembatas busway yang tingginya segini itu dalam kecepatan 70 km sampai 80 km per jam dia menabrak itu mobilnya ringsek sudah dibawa ke Honda terbaru padahal itu dan Honda bilang gini ini orangnya nggak kenapa-kenapa nih kalau ngelihat kondisi mobilnya sih harusnya ya minimal cacat saudara. Memang lukanya cukup serius, ada satu bagian tulang di kakinya yang di telapak kakinya yang patah ya harus. Tapi kondisi keseluruhan sih anak ini nggak masalah sih. Tadi malam saya baru kunjungi dia masih oke, masih ngobrol-ngobrol, masih ketawa-ketawa jadi kondisinya oke. Satu hal waktu saya kan belum jauh itu, waktu saya dikabari dia mengalami kecelakaan, saya langsung turun putar balik sama istri saya ke tempat lokasi. Dan benar itu jalan udah macet saudaraku. Dan dia udah dibawa ke rumah sakit. Saya nyusul ke UGD di rumah sakit. Dia nangis waktu saya datang, dia nangis, saya pegang tangannya. Dia bilang, Om, kenapa begini ya katanya. Saya baru nyanyi buat Tuhan katanya. Kok saya harus ngalami kayak gini? Saudara? Saya bilang sama dia, kamu tetap sabar ya, Tuhan tetap ada buat kamu. Saya nggak mau banyak ngomong dulu. Saudara. Tapi itu pertanyaan yang dia sampaikan kepada saya, Om kenapa? Kenapa saya harus ngalami kayak gini? Saya baru nyanyi buat Tuhan loh. Selama ini katanya dia bilang bertahun-tahun saya nggak di gereja, saya nggak pernah ngalami yang kayak begini. Tapi ketika saya nyanyi buat Tuhan, untuk pertama kali dalam hidupnya kata dia nyanyi buat Tuhan, kenapa dia ngalami kayak gini? Saya nggak bisa ngomong apa-apa saudaraku, saya cuma berdoa buat dia, Tuhan jamah dia, Tuhan tolong dia. Sewaktu saya pamit sama dia dari ruang UGD, saya tetap bilang, Jasmine tetap percaya Tuhan baik. The goodness of God.
Dia cuma ngangguk-ngangguk aja. Saya tahu apa yang ada di dalam hatinya. Mungkin yang ada dalam hati dan pikirannya, baik di mananya Tuhan? Menurut saudara Tuhan baik gak? Kalau saudara ngalami yang kayak gitu, menurut saudara Tuhan baik gak? Di mana kebaikannya Pak? Di mana kebaikannya Om? Di mana kebaikannya Kak? Saya ngerti apa yang dia maksudkan. Tapi beberapa hari lalu, 2 hari lalu, saya kaget saudaraku. Saya baca postingan IG-nya. Itu saya kaget luar biasa. Kenapa di IG itu dia jelaskan, dia sampaikan kesaksian dan saya pikir itu belum pernah terjadi dalam hidupnya. Dia menyaksikan bahwa gini, teman-teman yang masih suka ngebut-ngebutan, yang masih suka jalan bawa mobil, merasa jago, suka nyalip kanan, nyalip kiri, hati-hati, pelajarannya penting buat saya. Sejago apapun kita, selihai apapun kita, satu saat kita akan kena. Kalau kita terus ngandalin kekuatan kita. Dia kasih kata-kata panjang itu di IG-nya dengan foto mobilnya yang tabrakan itu, yang kondisi-kondisinya. Dan dia bilang, saya sudah bertobat. Ini pelajaran berharga buat saya. Lalu saya kasih komen di situ. Tuhan baik buat kamu. Dia bilang, iya Om, Tuhan baik. Saya kemarin ketemu dia, saya bilang gini, kalau Tuhan gak baik buat kamu, Tuhan akan biarin kamu. Dengan cara kamu bawa mobil kayak begitu, satu saat kamu bisa nabrak orang. Dan situasinya akan jauh lebih berat lagi, akan jauh lebih parah lagi. Dia bilang, betul Om. Kamu sudah bisa melihat kebaikan Tuhan? Iya, melihat kebaikan Tuhan. Jadi hari ini saya mau beritahu sama saudara bahwa gini, kebaikan Tuhan tuh seringkali datang dengan kemasan-kemasan dan rupa yang kita gak suka. Tapi percayalah, Tuhan tetap baik dalam hidup kita. Amin saudara. Cuma masalahnya tinggal kita memahami kebaikan Tuhannya aja. Nah seringkali waktu kita ngalami hal-hal yang sulit, hal-hal yang sukar, kita bilang gini, mana yang baik Pak? Di mana kebaikan Tuhan? Kenapa saya harus ngalami gini? Itu kita, karena apa? Kita seringkali membuat sebuah formulasi dalam pikiran kita tentang kebaikan Tuhan. Kita mulai membingkai kebaikan Tuhan dengan cara berpikir kita yang terbatas. Karena kita berpikir yang namanya kebaikan itu semuanya mesti menyenangkan kita dong. Ketika semuanya lancar, ketika semuanya berhasil, ketika semuanya keadaannya semua nyaman buat kita, baru itulah yang kita sebut, oh Tuhan baik. Mari saya beritahu kepada saudara, kalau saudara cuma bisa melihat kebaikan Tuhan dengan cara yang seperti itu, orang di luar sana juga bisa lihat Pak. Tapi hari ini, mari kita punya pemahaman dan punya perspektif yang berbeda. Supaya kita kemudian bisa melihat semua kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Dalam kemasan dan situasi apapun. Bahwa Tuhan tetap Tuhan yang baik buat kita. Amin. Ini yang saya mau supaya saudara di tahun ini apapun yang terjadi. Nggak ada orang yang bisa menjamin tahun ini akan jadi tahun yang jauh lebih baik mungkin keadaan dan situasinya. Nggak ada yang bisa jamin, siapapun nggak bisa jamin. Presiden yang paling berkuasa sekalipun di dunia ini nggak bisa jamin apakah tahun 2020 ini akan jadi lebih baik. Buat kita bukan masalah situasinya, buat kita bukan masalah keadaannya. Tahun 2022 ini mau situasinya lebih baik, mau situasinya tidak lebih baik, bukan urusan kita. Yang paling penting adalah Tuhan kita tetap baik buat kita. Ini yang paling penting. Bukan situasinya, tapi Tuhan yang bersama dengan kita. Immanuel yang berada menyertai kita. Itu yang paling penting. Dengan siapa saudara berjalan, kepada siapa saudara andalkan hidup saudara. Itu yang paling penting, bukan situasinya. Jadi situasinya mungkin tidak lebih baik. Keadaannya mungkin tidak lebih baik. Tapi Tuhan kita tetap baik untuk selamanya. Amin. Itu yang terjadi dalam kehidupan Yusuf. Mungkin waktu kita jadi Yusuf, kalau kita jadi anak muda seperti Yusuf, mungkin kita bilang di mana baiknya Tuhan. Dalam usia yang masih sangat muda, kemudian Yusuf sebagai anak yang disayang di tengah-tengah keluarganya, tiba-tiba kakak-kakaknya jealous dan kakak-kakaknya merancang sebuah skenario untuk membunuh Yusuf. Gak jadi dibunuh, tapi dia akhirnya dibuang ke dalam sumur, lalu kemudian dijual jadi budak ke Midian. Dari Midian dia dibawa ke Mesir, dan di Mesir dia menjadi pembantu, dia menjadi budak daripada Potifar. Dia bekerja di rumah Potifar padahal di rumah bapaknya. Dia senang-senang. Dia pakai baju bagus. Tapi di rumah Potifar dia harus jadi budak, jadi pelayan, jadi pembantu. Dan kita sama-sama tahu ceritanya. Mungkin saya nggak perlu ceritakan ulang kepada saudara. Tentu saudara ngerti betul cerita Yusuf itu. Bahwa kemudian dia difitnah oleh
istri Potifar. Yusuf difitnah dan singkat cerita Yusuf harus dimasukkan ke dalam penjara yang pengap. Tolong jangan bayangkan penjara zaman Yusuf dengan zaman sekarang. Penjara zaman Yusuf di bawah tanah pengap, gelap, sumpek. Disitulah Yusuf ada. Kalau kita jadi Yusuf, kita bisa bilang nggak Tuhan tetap baik? Mungkin susah. Yusuf jadi narapidana. Itu bukan 1-2 bulan, itu bisa bertahun-tahun Yusuf ada di dalam penjara, kurang lebih 2 tahun Yusuf ada di penjara. Lalu kemudian Yusuf baru kemudian bisa diangkat dari seorang narapidana, dia tiba-tiba menjadi seorang perdana menteri yang luar biasa. Orang nomor 2 berkuasa di Mesir. Mari kita lihat kisah tentang Yusuf yang kemudian kita bisa belajar apa dari situ. Coba kita lihat Kejadian pasal yang ke-45. Ini kalau dibikin film keren ini. Menguras air mata ini. Saudara-saudara yang suka-suka drama Korea, sekali-sekali baca kisah ini. Saudara juga akan nangis mungkin. Saudara akan terharu, tersentuh kalau membaca kisah Yusuf ini. Ini keren banget. Kalau saudara nggak terharu ya ada yang putus mungkin di urat leher saudara satu mungkin jadi. Kalau saudara hayati baca ini, keren ini kisah. Ketika Yusuf sudah jadi penguasa di Mesir, semua orang membutuhkan Yusuf. Jadi Yusuf itu bisa menentukan hidup mati orang. Kalau dia nggak kasih makan mati kan, karena kelaparan sedang terjadi waktu itu. Nah kakak-kakaknya juga ngalami kelaparan. Lalu kemudian mereka cari makanan ke Mesir. Nah singkat cerita lewat sebuah drama yang luar biasa. Yusuf kemudian menyatakan dirinya kepada kakak-kakaknya. Ini luar biasa. Waktu Yusuf menyatakan dirinya kepada kakak-kakaknya. Kan kakak-kakaknya pikir Yusuf ini udah mati. Udah gak tahu lah nasibnya bagaimana. Tapi tiba-tiba gini. Mereka berhadapan dengan adik mereka sendiri yang mereka celakai itu. Dan ternyata adik mereka sudah jadi penguasa. Jadi orang hebat, orang penting di Mesir. Ayat 1 coba kita lihat ya. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri dekatnya. Lalu berserulah ia, suruhlah keluar semua orang dari sini. Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Setelah itu menangislah ia keras-keras sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Sudah bisa bayangkan Yusuf nangis kenceng banget karena dia udah gak tahan lagi. Ternyata ini kakak-kakaknya semua ini saudara-saudaranya semua. Dia nangis. Dia nangis bukan karena jengkel Pak. Dia nangis karena dia terharu, udah lama banget dia gak bisa ketemu sama saudara-saudaranya. Ayat ketiga, dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, akulah Yusuf. Masih hidupkah Bapak? Tetapi saudara saya tidak dapat menjawabnya sebab apa? Sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Kira-kira apa yang ada di pikiran daripada kakak-kakak Yusuf? Kira-kira apa? Yang ada di pikiran kakak-kakak Yusuf apa? Mampus dah kita nih kan, gitu kan? Mampus pasti. Mati dah kita nih. Ternyata orang yang ada di hadapan kita nih yang bisa menentukan kita hidup atau mati itu Yusuf yang kita celakai. Makanya mereka takut, mereka gemetar. Ayat 4. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, marilah dekat-dekat. Nah lebih bahaya lagi nih. Udah ketakutan, udah gemetar, terus Yusuf bilang gini, ayo tambah dekat sini. Waduh itu tambah takut tuh. Maka mendekatlah mereka katanya lagi, akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang ini keren, ini Yusuf nih. Saya berdoa ya supaya dewasa muda di tempat ini jadi kayak Yusuf dong. Punya kacamata, punya cara pandang, punya perspektif yang keren tentang kebaikan Tuhan. Dia ngomong gini, tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Saya waktu baca kisah ini, saya coba bayangkan perasaan Yusuf dan perasaan kakak-kakaknya. Waduh, ini kalau kita jadi Yusuf mungkin bilang, lo baru rasa lo sekarang ya. Lo baru tahu siapa gua ya. Itu Yusuf punya kesempatan untuk lakukan apa aja buat saudara-saudaranya. Makanya tahu saudara-saudaranya itu tahu persis, makanya dia memang takut dan gemetar. Tapi keren Yusuf. Yusuf bilang gini, tahu gak kamu, waktu kamu jual aku, waktu kamu aniaya aku, waktu kamu buang aku ke Mesir, itu bukan kamu. Tuhan yang sedang menyuruh aku ke sini.
Bisa nggak? Bisa nggak kita ngomong gitu kayak Yusuf? Waktu ada orang yang jahatin kamu, waktu ada teman kamu mungkin, orang tua kamu mungkin yang jahatin kamu, berlaku tidak adil sama kamu. Bisa nggak kamu tetap bisa melihat gini, oh bukan kamu yang mencelakai aku, ini Tuhan yang sedang bekerja. Bisa nggak kita? Kalau nggak bisa, itu yang membuat gini, kita nggak pernah bisa mensyukuri dan melihat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita selalu gini punya kacamata yang salah tentang kebaikan Tuhan. Kita pikir yang namanya kebaikan Tuhan itu selalu yang indah-indah, yang manis-manis. Enggak. Waktu saudara dikecewakan, waktu kau dikhianati, mungkin waktu kau menghadapi penderitaan, situasi yang sulit. Ternyata Tuhan tetap mengerjakan kebaikan buat kita. Ini yang Yusuf bilang. Terus apa katanya ayat 6? Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini. Dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini tetapi Allah. Keren Yusuf. Saran saya nanti saudara baca semuanya, kita gak punya waktu untuk bacanya. Tapi coba kita lompat ke Kejadian pasal yang ke-50. Yusuf tutup dengan statement ini, keren banget. Tentu ayat yang sangat terkenal buat kita. Ayat yang ke-20, Yusuf bilang begini, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Saya nggak tahu situasi saudara hari ini seperti apa. Saya nggak tahu keadaan saudara seperti apa. Tapi yang saya tahu begini, Tuhan adalah Tuhan yang tetap mengerjakan kebaikan buat hidup kita. Kadang-kadang kebaikan yang sedang Dia kerjakan dan rancang buat kita datang dengan kemasan yang nggak enak. Yang tidak menyenangkan buat kita, tetapi tetaplah percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang sedang mengerjakan kebaikan. Dia bukan manusia kata Alkitab, Dia Tuhan yang selalu punya rancangan terbaik buat hidup kita. Amin. Saya doa buat saudara, apapun yang terjadi tahun ini, saudara dapat tetap melihat kebaikan Tuhan. Amin. Dan kembali kepada Mazmur pasal 65, ayat yang ke-12 tadi. Ayat itu berkata begini, Tuhan memahkotai tahun dengan kebaikan. Dan apa katanya? Jejakmu mengeluarkan lemak. Di mana kita akan mengalami kebaikannya? Di mana kita bisa melihat kebaikannya? Di mana kita bisa mengalami yang terbaik? Lemak itu yang terbaik. Orang Israel tahulah, kalau memberi korban persembahan itu, kalau persembahannya itu lemak-lemaknya itu persembahan yang terbaik. Jadi buat orang perjanjian lama tahu lemak itu bicara the best. Berkat yang terbaik. Dan Tuhan bilang gini, yang terbaik itulah yang aku siapkan buat engkau. Tapi masalahnya gini, ada di mana yang terbaik itu? Ada di mana kebaikan-kebaikan Tuhan yang Dia nyatakan buat hidup kita? Itu cuma ada katanya di jejaknya. Saya ulang sekali lagi. Itu cuma ada di mana? Di luar jejaknya tidak ada jaminan kebaikan dan berkat yang terbaik. Hanya di jejaknya. Di situ saudara dan saya bisa mengalami kebaikan-kebaikannya. Hanya di jejaknya kita akan mengalami yang terbaik, yang the best dari Tuhan. Itu yang saya bilang, walaupun kadang-kadang waktu kita ikuti jejak Tuhan, selalu gak mudah mungkin. Tidak selamanya mudah, tidak selama mungkin jalannya nyaman dan cepat, enggak. Tapi jalan Tuhan, jejak Tuhan itu pasti jejak yang terbaik. Hari ini putuskan dalam hidup saudara sebagai orang muda. Putuskan untuk memilih berjejak di jejak Tuhan. Putuskan untuk saudara memilih jalan di jalan Tuhan. Dengarkan anak-anak muda, ada banyak jalan di dunia ini. Ada banyak jalan yang saudara bisa pilih dalam kehidupan. Tapi pastikan tahun ini, pilihlah jalannya Tuhan. Pilihlah jejaknya Tuhan. Karena hanya di jalan dan jejak Tuhan ada jaminan kebaikan yang saudara akan alami dalam kehidupan. Hanya di dalam jalan Tuhan, hanya di jejak Tuhan, ketika kita menjejak di jejaknya Tuhan, di situ ada jaminan, ada berkat yang terbaik yang kita alami dalam Tuhan. Di luar itu, saya nggak bisa jamin. Kalau saudara mau mengalami kebaikan dan yang terbaik dari Tuhan, pastikan
pilihlah bukan jalan yang, pilihlah jalannya Tuhan. Pilihlah mengikuti jejak Tuhan. Pilihlah untuk mengerjakan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan. Hanya di jalan Tuhanlah, hanya di jejaknya lah kita akan mengalami semua kebaikannya. Yusuf dapat melihat kebaikan karena dia ada di jejaknya Tuhan. Karena dia ada di jalannya Tuhan. Sekali lagi, jalan Tuhan mungkin tidak selalu mudah. Jalan Tuhan tidak selalu menyenangkan. Tapi jalan Tuhan pasti yang terbaik buat hidup saudara. Yesus berkata, di dalam dunia ini ada dua jalan. Ada jalan yang lebar, ada jalan yang sempit. Mana yang kau pilih? Ada banyak orang yang memilih jalan lebar. Kenapa jalan lebar yang dipilih Pak? Banyak orang karena menyenangkan, karena enak. Jalan yang sempit, gak banyak orang yang pilih katanya. Tapi jalan itu adalah jalan yang menuju kepada kehidupan. Sebagai orang muda, sekali lagi, ada banyak jalan yang kau bisa pilih dalam kehidupan. Tapi saran saya, pertimbangkan ini baik-baik. Kalau saudara ingin melihat tahun 2022 menjadi tahun yang penuh dengan kebaikan Tuhan, pilihlah jalannya Tuhan. Pilihlah berjejak di jejaknya Tuhan. Bukan jalan diri kita sendiri, tapi jalan Tuhan. Amin. Selamat mengikuti jejak Tuhan dan selamat mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kehidupan saudara. God bless you. Selamat tahun baru buat kita semua. Mari kita datang sama Tuhan. Haleluya. Kita bangkit berdiri sama-sama dan kita akan nyanyi lagu ini sama-sama, saudara ya. Kita akan tutup dengan lagu ini, saudara ya. Sudah tahu ya, bagian refnya saja. Saya nggak katakan bahwa tahun 2020 ini akan jadi tahun yang lebih baik. Enggak. Saya juga nggak tahu apa yang akan terjadi. Tapi satu hal yang saya tahu, kita punya Tuhan yang tetap baik dan punya rancangan terbaik buat hidup kita. Amin. All my life you have been faithful. All my life you has been so good. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Sama-sama katakan. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Sekali lagi sama-sama katakan. All my life you have been faithful. Engkau setia buat kami Tuhan. Engkau tetap Tuhan yang baik. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Saya mau saudara saja nyanyikan pujian ini. All my life you have been faithful. Every breath that I am, I will sing of the goodness of God. Saudara, mungkin saudara bilang gini, saya awali tahun ini Tuhan dengan situasi yang kacau dalam hidupku. Mungkin ada saudara yang mengawali tahun ini dengan situasi-situasi yang buruk dalam kehidupan saudara. Tapi hari ini Tuhan gak pernah dipengaruhi dengan situasi kita. Situasimu tidak menunjukkan keadaan Tuhan yang sebenarnya. Percayalah, seburuk apapun situasimu, Dia tetap Tuhan yang baik buat kita. Belajar tetap mempercayai Dia. Kadang-kadang kita terbatas untuk melihatnya. Tapi hari ini dengan iman saudara, belajarlah mempercayai bahwa Tuhan tetap punya rancangan yang terbaik buat saudara. Saya nggak tahu, mungkin baru ada yang diputusin pacar kali di akhir tahun. Sesuai kehilangan orang-orang yang saudara kasih. Semoga kehilangan banyak hal. Dan saudara bilang gini, apanya yang baik Pak?
Tahun 2021 dan saya masuk tahun 2022 penuh dengan ketidakbaikan. Tapi hari ini saya mau tetap percaya Tuhan adalah Tuhan yang baik. Mari angkat hatimu sama Tuhan. Katakan sama-sama. All my life you have been faithful. Yes. All my life you have been so good. Every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Sekali lagi sama-sama katakan, all my life you have been faithful. Oh, all my life you have been so good. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Tuhan, hamba-Mu terbatas untuk menyampaikan kebenaran ini. Tapi biar umat Tuhan, saudara-saudaraku, teman-teman dewasa muda di tempat ini tetap dapat melihat kebaikan-kebaikan-Mu dalam hidup mereka. Apapun situasinya Tuhan, Engkau Tuhan yang baik buat kami. Meteraikan firman-Mu hari ini. Tuntun kami di jejak-Mu. Tuntun kami di jalan-Mu. Dan kami percaya jalan-Mu adalah jalan yang terbaik. Mungkin jalan-Mu bukan jalan yang mudah buat kami. Mungkin jalan-Mu jalan yang tidak nyaman buat kami, tidak menyenangkan. Tapi jalan-Mu itu jalan yang terbaik buat hidup kami. Kami mau jejaki, karena hanya di jalan-Mu ada kemenangan. Hanya di jalan-Mu ada kebaikan Tuhan yang berlimpah. Hanya di jalan-Mu, hanya di jejak-Mu ada berkat-berkat yang terbaik yang Tuhan siapkan buat kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Yang percaya sama-sama katakan, amin. God bless you, Tuhan berkati saudara. Terima kasih buat hambanya, firman Tuhan yang sangat memberkati kami. Saudara, kita akan persiapkan hati kita akan masuk dalam perjamuan kudus Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih. Engkau Tuhan yang baik. Engkau Tuhan yang sangat teramat baik yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur kami bisa memasuki tahun yang baru, tahun 2022 ini. Di minggu pertama Tuhan, kami mengadakan perjamuan kudus Tuhan. Doa hamba-Mu di tempat ini, kebaikan demi kebaikan Tuhan menjadi bagian buat anak-anak-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih buat firman-Mu. Amin. Silakan hamba Tuhan, silakan duduk. Sudah kasih dalam Tuhan, mari kita datang. Caramu kau tebus dosaku, dengan nyawamu kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milikmu. Akulah anakmu. Dengan caramu kau tebus dosaku, dengan nyawamu kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milikmu. Akulah anakmu. Yesus, 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 berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu.
saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Pengabdianku hanya padamu, Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Pengabdianku hanya padamu, Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Apakah ada di antara saudara yang belum mendapatkan roti dan anggur perjamuan kudus? Boleh angkat tangan. Kalau sudah, mari persiapkan hati setiap kita. Saudara, Tuhan kita sudah mati dan bangkit buat hidup kita. Dia sudah berikan segala-galanya buat saudara dan saya. Dia Tuhan yang sangat amat rahmat baik. Dia begitu amat baik buat saudara dan saya. Dia mau berkorban untuk saudara dan saya. Ingat kebaikan Tuhan. Ingat kasih Tuhan. Kalau ada di antaramu mungkin hari ini engkau mengalami hal yang kurang baik. Ingat, kasih Tuhan tidak pernah berubah untuk saudara dan saya. Biarlah setiap kita yang ada di ruangan ini, kita memasuki perjamuan kudus Tuhan ini dengan hati yang benar, dengan hati yang tulus di hadapan Tuhan. Bapa di surga, pada kesempatan ini kami sepakat, kami sehati, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah perjamuan kudus Tuhan ini menjadi berkat, ada kesembuhan, ada pemulihan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Mari kita angkat roti tinggi-tinggi di atas kepala kita. Menandakan bahwa Yesus adalah di atas segala-galanya. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang baru saja kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Yesus Kristus? Dengan iman kita makan dalam nama Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Mari kita angkat cawan kita tinggi-tinggi. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah anggur yang kita angkat tinggi inilah lambang persekutuan kita dengan darah Yesus Kristus? Dengan iman kita minum. Mari naikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Mari bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih. Tak habis-habisnya kasih-Mu bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Oh, terima kasih Tuhan. Yesus, 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 ku Berseru, Yesus, Yesus, ku panggil namamu.
pilihanku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengambilanku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Bapa di surga, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan untuk tubuh dan darah-Mu. Terima kasih untuk perjamuan kudus Tuhan di awal tahun 2022 ini. Kami percaya kami akan berjalan di tahun 2022 bersama dengan Tuhan kami yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang sudah diberkati oleh perjamuan kudus Tuhan dan firman Tuhan bersama-sama katakan. Amin. Tiba saatnya kita di penghujung ibadah kita. Dipersilakan hambanya untuk menutup ibadah Minggu Dewasa Muda saat ini. Ya, kita akan tutup berkat Tuhan karena pasti pen lagi ke toilet. Kita akan akhiri ibadah kita dengan tutup berkat. Ya, pasti pen akan hambanya. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekarang gereja Tuhan, angkatlah kedua tanganmu. Pulanglah dengan damai sejahtera Tuhan. Sepanjang tahun ini kau akan melihat kebajikan demi kebajikan Tuhan yang terus mengalir seperti sungai yang tidak pernah kering dalam hidupmu. Kau akan melihat perkara-perkara dahsyat terjadi dalam hidupmu karena penyertaan Tuhan berlaku dalam hidupmu. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya dan sudah diberkati sama-sama katakan. Amin. Yesusku, terima kasih.